Boleh. Oke, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Tentu saja Sobat Pena. Kali ini kita kedatangan Bang Gio. Bang Gio, beliau kalau dilihat dari masa lalu, Masa lalu. Biarlah masa lalu. Mau nyanyi dulu. Gitu. Gua ambil gitar nih. Bang Gio dari masa lalunya kemarin menjadi wakil presiden ya dari Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti. Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti. Wah, ngeri. Kita kedatangan orang penting nih. Ampun. Orang penting nih. Waduh, penting banget nih. Penting banget. Gimana kabar, Bro? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bang Jul gimana? Sehat enggak? Ya. Disehat-sehatkan kayaknya nih. Sehat sih, sebenarnya sehat. Gue enggak kenapa. Iya. Gue sehat banget, Okay. Kabar gimana lu? Alhamdulillah sehat, baik. Nanya kabar gue lagi. Kabar gimana, Bang? Baik. Oh, baik. Oh, iya. Kabar gimana lu? Gitu aja terus. Kita yang terus sampai kelar. Orang jadi bete sahabat Wena ya. Aduh, parah. Oke. Ternyata info yang gue dapat, Bang Gio ini selain masa lalunya sebagai seorang wakil presiden dari, kita nyebutnya BEM ya? Kalau zaman gue ya? Apa gimana? Kalau zaman abang sih BEM kan? BEM. Iya kan? BEM kalau di gue sih, kalau untuk tingkat universitas itu namanya kepresidenan. Kepresidenan. Kalau untuk tingkat fakultas itu BEM. Oh. Kayak gitu. Berarti kalau di tempat gue itu namanya senat. Oh gitu ya. Senat. Bisa jadi. Karena yang di tingkat fakultas itu namanya BEM. Berarti gue yang salah. Oke, kita luruskan. Karena kita sama-sama bukannya mau sombong ya. Dulu gue juga aktif beberapa kali sih ikut kegiatan-kegiatan di BEM dan lain sebagainya, cuma nggak terlalu gimana-gimana. Betul. Oke. Luar biasa. Nah, selain itu teman-teman ya, Bang Gio ini, info dari teman gue nih, dia tuh punya bisnis yang sangat luar biasa. Ya nggak sih? Ya oke. Iya nggak sih? Ya, luar biasa dong. Luar biasa ya. Semangat kan di situ. Iya kan? Semangatnya di situ. Karena apa? Ternyata Bang Gio ini pernah merintis beberapa bisnis, dan tentu saja yang namanya merintis baru mulai pasti ada gagal-gagalnya. Gagal-gagalnya iya kan? Bener. Nah, boleh diceritain nggak? Gimana dari gagalnya lu sampai bikin yang baru lagi sekarang itu kayak gimana? Jadi apa ya? Kalau gua bisa cerita sedikit soal kenangan masa lalu. Masa lalu. Jadi sebenarnya dulu waktu SMA itu gue tuh awal mula gue sebagai pengusaha lah, gue katakan kayak gitu. SMA. Mental gue kebentuk tuh dari situ. Karena gue nggak tahu sih, tiba-tiba gue pengen aja gitu. Gue pengen kalau gue pengen usaha. Jadi kepikiran apa ya, tapi gue bingung usaha apa. Tibalah kepikiran, gue bilang kayaknya bikin sandwich seru nih, gue bilang. Itu SMA? SMA lu di mana? Di Nunukan. Iya, Kalimantan Utara. Ya, jauh ya? Ya oke lah, jauh lah, perbatasan Indonesia Malaysia. Perbatasan, ya. Gokil. Berarti lu jual ke Malaysia juga apa gimana? Enggak, gue cuma jual untuk ke teman-teman SMA gue doang. Jadi dengan gue manfaatin ketenaran gue pada saat itu. Berarti, tapi bukan fuckboy kan? Oh bukan. Aman. Soft boy kita. Good boy. Soft boy tapi entrepreneur muda ya nggak sih? Jadi gue waktu itu kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA gue udah buat sandwich lah gue. Jadi setiap sebelum sholat subuh, malam itu udah gue sayur-sayuran untuk kita campur sandwich serta sosis dan lain sebagainya. Itu malam gue potong-potong. Oke. Sendirian malam gue potong-potongin. Subuh, sebelum sholat subuh itu gue udah numis. Itu semua totally Tio.
Iya. Everything officer lo. Iya. Sendiri ya? Sendiri gue. Gue potong-potongin apa terus sebelum sholat subuh gue tumis ya kan. Gue panggang rotinya. Nah, selesai sholat subuh baru gue packing. Gue packing baru gue mandi, terus siap-siap berangkat gue ke sekolah. Kayak gitu. Nah itu awal mula terbentuk gue mental gue sebagai pengusaha lah. Cuman karena namanya anak-anak SMA ya masih dalam keadaan yang labil gitu, gue bilang udahlah nanti aja lah, bilang kayak gitu. Dan ada suatu momen pada saat gue semangatnya gue jadi pengusaha, nyokap sampai pernah bilang kayak gini, emang mama ini ya kurang yang ngasih kamu jajan digituin. Padahal bukan kesana kan maksudnya kan. Iya, padahal gue bilang ya bukan kesana gitu loh. Cuman ini ya namanya kita naik SMA, bingung mau ngejawab juga salah ya. Namanya orang tua, ya udah kita diemin aja dengan polosnya kayak gitu. Akhirnya dari situ ya udahlah, nyokap udah kayak gini, apa kata nyokap tuh kayaknya gimana gitu. Iya, kalau nyokap sih apa yang nanti itu ada bahasan yang seru banget sih. Okay. Soal nyokap untuk segala bisnis gua. Itu. Boleh. Terus. Sampai suatu ketika gua selesai lah SMA dan gua berangkat kuliah. Ya kan? Berangkat gua kuliah, gua terpikirkan lagi untuk kayaknya coffee shop nih kayaknya enak deh, keren deh gua bilang kayak gitu. Oh, lu kuliah langsung bikin kopi shop lagi? Iya. Tetap di Nunukan? Iya di Nunukan. Di Nunukan gue buat kopi shop. Tapi itu kayaknya sudah semester 4 atau 5 gitu. Gue buat kopi shop. Cuman karena pandemi dan lain sebagainya waktu itu ya, kalau nggak salah, pandemi dihantam akhirnya pulang. Iya, jatuh lah tuh di situ. Korban bersama gara-gara si Covid. Nah terus gue juga di satu sisi selain dari pandemi itu, yang bikin paling berpengaruh tuh apa? Masalah kepercayaan kita di dalam bisnis gitu. Kenapa? Iya. Kena tipu lo? Iya, pernah kena tipu gue. Kena tipu? Iya, kampret. Sumpah. Terus itu teman dekat? Parah. Itu banyak kejadian. Nah, itu tuh. Banyak kejadian. Jadi buat teman-teman sebenarnya pembelajaran penting banget soal bisnis bareng teman. Yang paling penting itu ya gentleman agreement-nya gitu. Yes. Gue ngerasa bahwa sebenarnya harus ada hitam di atas. Iya, hitam di atas putih itu. Terlepas lu temen, lu keluarga, ketika orang ngeliat duit beda, men. Iya kan? Iya, itu makanya gue bilang, udahlah. Dengan lincahnya dia bisa mengalabui gua gitu loh. Iya. Habis berapa? Ya secukupnya lah. Secukupnya. Iya. Jangan di-steal. Iya, secukupnya lah. Nah, dari situ akhirnya gua nggak patah semangat, Bang. Gua nggak patah semangat karena gua ngerasa bahwa kalau jadi pengusaha itu yang paling penting sebenarnya mental dan mindset itu. Gitu. Gua ngerasa bahwa hari ini gua dibentuk nih mental gua nih. Dari kesalahan yang hari itu gue buat, ya kan, akhirnya ketika gue buka usaha lagi, gue perhitungan gue matang, detail, segala apapun itu gue perhitungkan matang gitu. Makanya setiap hari ini gue usaha itu di pertanian. Oh, sekarang punya bisnis baru lagi? Iya. Untuk kopi shop itu udah gue tinggalin. Nggak ada lagi berarti di Nunukan ya? Nggak ada lagi. Iya. Nah di sini gue buat bisnis pertanian yang betul-betul gue perhatiin gitu. Walaupun gue nggak ngontrol langsung ya. Gue cuman dapat report perkembangan pertanian gue sampai mana, ya kan. Yang gue pikirkan itu bagaimana jalur distribusinya, ya kan. Tetapi dengan orang yang benar-benar lu percaya kan? Benar, iya. Dan itu pun benar-benar gue percaya dan itu juga gue pakai hitam di atas putih gitu loh. Oke. Untuk ya membangun trust di antara kita lah sebagai rekan bisnis gitu. Betul. Kayak gitu. Yang paling penting sih itu sih sebenarnya menurut gua. Ya. Berarti ya bisnis keluarga. Bisnis keluarga teman-teman. Jangan disamain ya. Jangan disamain gitu. Soalnya ya banyak banget yang kejadian kayak gitu kan. Kena tipu karena dianggap saudara gua nih. Kita dari kecil udah bareng tapi masih dapat duit. Bener. Beda perlakuan. Wah, kacau dah. Nah, terus tadi agak gue punya pertanyaan lagi deh yang
basic lu buat masuk ke dunia bisnis sampai lu jualan kan? Mungkin dari SMA ya. Tapi kalau dari latar belakang ada nggak? Dari keluarga, dari orang tua, bokap, nyokap? Tuh. Bokap nyokap nggak ada basic pebisnis. Nggak ada. Keluarga sama sekali nggak ada. Nggak ada. Jadi ya gue yang memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman gue. Oke. Untuk coba menjadi seorang pebisnis gitu. Bokap nyokap orang Nunukan? Bokap nyokap enggak, bokap orang Ambon, nyokap orang Jawa. Oh, urban. Ya. Orang yang kesana ya, transmigrasi ke sana berarti. Jadi gue nih inilah campuran Ambon Jawa gitu kan. Berarti bukan Bugis ya, bukan ya? Bukan. Karena biasanya yang kesana ke Kalimantan kan banyak Bugis. Iya, gue nih hidup dengan teman-teman gue yang orang Bugis. Bener. Ya. Jadi kalau gue nongkrong sama orang Bugis tuh ya udah gue udah tahu nyambungnya gimana ya kan. Cara membangun chemistry sama teman-teman tuh gimana. Sampai gue kuliah ke sini pun teman-teman gue orang dari Makassar, dari Bugis, semua banyak. Kayak gitu. Wah. Oke. Ternyata orang Ambon ya. Ambon. Aslinya Ambon. Pernah ke Ambon juga? Pernah. Nenek ada di sana berarti ya? Keluarga banyak dari bokap di sana. Kayak gitu. Ambon sama Sulawesi apalagi Bugis, Makassar kan kayaknya agak deket, nggak terlalu gimana ya. Iya. Gue kalau mau ke Ambon itu kan biasa kan gue transit Makassar biasa. Gue transit Makassar, baru Makassar. Nginep dulu di Makassar. Ya, kebetulan karena cewek gue udah di Jakarta. Oke. Jadi ya kalau kemarin kan dia di Makassar. Biasa kalau cewek lo orang Makassar. Ya, orang ini sih sebenarnya lebih tepatnya orang Masamba. Masamba. Evi Masamba. Masamba. Soalnya ada temennya yang satu, Ati Kodong tau enggak? Yang selayar. Kayak Ati Kodong selayar. Kayak pernah nampil itu ya? Iya kan? Tapi bukan di satu season sama si Evi. Iya benar. Dia sebelumnya apa sebelumnya? Enggak ngerti deh. Gue enggak ngikutin juga. Iya. Lu tanya dia penyanyi dangdut juga lah yang pernah bawa nama harum. Soalnya kampung gua dari Selayar kan. Selayar benar. Oh. Iya. Nah, ternyata selain bisnis ya udah mulai dari jualan sandwich pas SMA, ternyata terus pernah buka kopi shop juga, padahal masih kuliah nih, masih berstatus mahasiswa, buka kopi shop ternyata gagal. Sekarang mencoba merambah dunia bertani. Jualan apa? Nanam apa? Bener, nanam cabe. Tapi bukan cabe-cabean, Bang. Nanam cabe rawit. Iya. Jadi cabe rawit itu karena gue ngeliat potensi cabe rawit sih sebenarnya. Hampir rata-rata penduduk Indonesia ya itu demen makan cabe sebenarnya. Iya kan. Pedes. Jadi kalau orang apalagi kalau misalnya di daerah Nunukan ya, itu kan banyak orang-orang dari Sulawesi, apalagi orang Sulawesi makan harus ada cabai pedas gitu kan? Iya, harus. Iya kan? Nah, harus ada sambal. Wah, pokoknya dengan percampuran budaya di Nunukan itu, ya udah gue manfaatin bagaimana sebenarnya cabai gue datangin. Itu. Berarti di sana cabai sebelumnya agak susah, apa gimana? Kenapa lu ngelihat cabai ini sebagai prospek bisnis yang bagus? Ada apa dengan cabai di Nunukan? Jadi sebenarnya cabai ini potensi yang luar biasa. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena belum banyak orang nanam cabai bang di Nunukan itu. Gitu. Dan kebanyakan itu orang nyuplai itu dari Sulawesi. Pengiriman cabai dari Sulawesi. Karena apa? Dengan ada pengiriman dari luar daerah, ya kan? Otomatis ada apa namanya? Ya nambah biaya lagi kan? Iya kan, ada nambah biaya dan otomatis kan ada nggak keterbukaan pemikiran nih, orang nggak mau menanam cabai, kenapa? Iya. Makanya gue coba datang sebagai anak muda, gue bilang hari ini kan orang selalu memandang petani itu apaan sih petani, gitu kan, kayak gitu. Jadi gue bilang oh ya udah kita buat. Nah kebetulan teman gue ini yang jadi supervisor gue lah katakan di pertanian ini, dia emang anak SMK dulu pertanian, sarjana juga pertanian dia, dan memang benar-benar ya gue bisa katakan dia udah paham lah terkait ruang-ruang pertanian kayak gitu. Makanya gue bilang kenapa kita nggak coba fokus untuk jadian petani milenial, gue bilang kayak gitu kan. Karena gue bilang wah keren banget nih, gue bilang bukan persoalan cuan juga, tapi kita coba menyadarkan orang juga gitu loh, bahwa
petani ini nih jangan selalu dipandang sebelah mata gitu. Anak muda juga bisa berkecimpung ke situ gitu. Tapi cabe aman ya buat tumbuhnya di sana aman ya? Aman aja, aman. Iya. Setahu saya Nunukan itu kayak gimana sih kondisi tanahnya tuh? Iya kalau kondisi geografisnya. Kalau untuk gue pulau kecil kan? Iya. Kalau gue jelasin secara anak pertanian sih gue nggak paham ya. Cuman kalau untuk bisa kita tanemin sih tanam tumbuh aja. Tumbuh. Iya. Sawah gitu bisa padi. Sawah ada. Sawah ada. Ada sawah. Berarti beras aman berarti. Ada. Terus yang tanaman-tanaman yang di dataran tinggi nggak ada ya? Kayak pas strawberry. Nggak ada. Di sana tuh cabai, terus jagung, padi. Ya, tipikal tanaman pesisir. Ya. Tapi di kampung gua di Selayar tuh nggak bisa tanam padi loh. Nggak tumbuh padi. Nggak tahu kenapa. Bukannya di Selayar itu memang daerah pesisir? Iya pesisir, tapi ada dataran tinggi. Oh juga. Gitu. Cuman nggak bisa tumbuh? Nggak bisa tumbuh. Wow. Tumbuh. Sebenarnya udah ada yang nanam, tapi si berasnya itu terlalu keras gitu loh kalau dimakan. Iya. Berarti nggak pulen ya? Nggak pulen. Nggak kayak beras-beras yang kalau kayak macam di Sulawesi, di Makassar kan beras dari sidrap tuh yang enak kan. Kalau di Kalimantan gua kurang tahu deh ya. Kalau di Kalimantan itu namanya ada di daerah gua juga sih. Namanya krayan, beras krayan, enak beras banget. Krayan. Pulen juga deh. Wah mantap dah pokoknya. Tokcer. Itu. Terus ngomongin beras nih. Tapi beras yang di Selayar itu dia bentuknya agak panjang-panjang gini loh. Butirannya itu kan panjang terus keras. Jadi dia mirip sama nasi Padang yang beneran dari Padang itu. Pernah nyobain nggak? Enggak sih. Belum. Cuman ada gue waktu itu nonton konten itu katanya ada beras dari Padang. Gue berenang. Iya. Oh biasanya kalau warung Padang yang bener-bener Padang itu dia jualnya pakai beras Padang itu. Iya. Jadi beras Padangnya itu gede, butir-butirannya gede kan. Terus masaknya itu pokoknya dia nggak pulen, dia keras. Apa kayak ini bukan? Nasi biryani, nasi kebuli gitu yang nasi dari Arab yang panjang-panjang itu bukan? Iya, semacam itu. Sejenis itu gede-gedenya. Okay. Jadi kalau misalnya nih, lu punya teman orang Padang, misalnya kan, gue punya teman juga orang Padang, terus gue beliin nasi Padang kemarin abal-abal aja kan. Iya. Beli. Ini apaan nih beli? Oh iya, karena dia bilang nasinya lembek. Iya. Nasi apa bubur? Tapi emang rata-rata sih kebanyakan kayak gitu kan. Iya. Lembek banget gitu. Iya kan? Iya. Padahal sebenarnya yang asli kalau masakan Padang itu nasi, apalagi nasinya, itunya ternyata dari nasinya. Oh. Dia beneran yang Padang bener Padang. Kalau nasinya keras masaknya. Tapi gue ada pertanyaan satu. Yang paling mendasar soal nasi Padang. Kalau di Padang namanya nasi Padang juga nggak? Apa nasi doang? Enggak. Kalau di sana gue soalnya belum pernah ke Padang. Kalau di sana kata temen gua, nasi Padang itu ya kayak rumah makan biasa gitu loh. Oh gitu. Jadi cuma namanya rumah makan Bu Asih misalnya. Oh gitu. Kayak gitu doang namanya. Kayak gue tuh suka mikir tiba-tiba. Kalian suka mikir random kan? Nasi Padang. Kalau jadi Padang, kira-kira nasi Padang juga sih. Iya. Ketawa buat teman-teman. Namanya doang kayak gitu, tapi modelnya kayak nasi Padang yang di sini. Oh, oke. Kacanya kan, terus ada piring-piringnya. Iya. Itu modelnya. Oh. Nah, di sini doang nih, terus apa yang diganti nama menjadi nasi Padang kan. Oh, biar ada identitas gitu ya. Oke. Tapi itu enak banget sih nasi Padang. Oke. Lu doain gue enggak nasi Padang? Doyan. Enak kan? Gua ada dekat kosan gua itu. Oh, itu the best. Di daerah. Pagi sore udah nyoba? Udah terbaik kan? Ya oke lah. Kalau gua sih not bad lah. Not bad. Iya. Oke. Karena dari hasil survei. Rata-rata lo suka makan pagi sore? Karena yang mendekati originalnya si sore. Oh, si pagi sore itu. Masih sore. Pagi sore itu. Pagi sore. Iya. Gua tanya juga temen gue yang Padang, gua pernah nonton beberapa konten juga. Kemarin yang terakhir gue lihat si Tretan Muslim sama si Pras Teguh. Pras Teguh kan orang Padang kan? Iya. Dia nyobain, terus nggak tahu nih ini makanannya apa aja, dia nggak tahu dari warung Padang apa, ya kan?
nyobain. Oh random gitu ceritanya? Random, iya. Ada beberapa piring nasi Padang, tapi beda-beda tempat belinya. Nyobain, oh ternyata yang paling enak bener sih pagi sore. Wow. Itu. Ya tapi kan soal tes tiap orang beda-beda lah, nggak bisa kita samain. Walaupun memang nasi Padang harusnya kayak gitu, tapi ternyata kurang cocok sama lidahnya kita kan yang nggak bisa kita rasa juga. Benar. Jauh banget ngobrolnya dari soal nasi Padang. Dari cabai ke nasi Padang. Iya. Soalnya nasi Padang juga kan ada cabai. Iya kan, harus masuk ke sana. Di Nunukan ada warung Padang juga. Ada. Nasi Padang juga. Ada. Orang Padang ada di sana. Iya, pokoknya orang Padang ini di mana-mana lah. Iya, kayaknya. Iya. Tapi yang bikin gua miris itu kemarin ada hasil rilisan dari mana gua lupa yang jelas dia rilis makanan di Asia Tenggara yang dari level best, good atau oke dan bad. Nah, dari semua level-level itu, dari semua negara yang ada di Asia Tenggara ya, gua herannya kenapa nasi Padang gak ada di situ. Bukannya khususnya rendangnya ya? Iya. Itu salah satu makanan terenak. Iya kan? Sampai si trending siapa yang chef tuh? Ramsay Gordon. Sampai bikin serial tersendiri kan, dia masak langsung di Padangnya langsung. Ya, gue herannya dari hasil survei itu kenapa nasi Padang nggak ada di sini. Yang ada tuh yang paling enak menurut dia tuh bubur ayam paling enak. Bubur ayam, terus di level 2 ada sate yang dari Indonesia. Iya. Si level best itu ada sate, yang level good itu ada sate. Nasi Padang nggak ada, Padang kan? Nasi Padang tuh kok kita makan Literally enaknya nggak ngotak sih. Iya. Semua orang di dunia, bule-bule juga udah ngomong nasi Padang enak. Iya sih. Ya nggak apa-apa, nggak tahu lah hasil surveinya kayak gimana. Tapi ya kita tetap dukung lah ya. Karena kan cabe dan kuliner makanan itu berkaitan erat. Iya. Iya nggak sih? Satu tarikan nafas yang nggak bisa dipisahkan. Iya kan. Harus kalau makan nggak ada cabenya kayak gimana? Iya makanya kan. Iya. Aduh. Nah, kira-kira selain cabe nih, kan sekarang lagi fokus ke cabe kan. Kira-kira selain cabe ada rencana yang lain nggak yang mau ditanam di hutan? Ya kalau untuk sekarang sih cabe dulu ya. Cabe dulu. Gue mau kasih stabil dulu usaha gue ini karena cabe kan bicara soal makanan pokok ya. Jadi maksud gue ketika gue sudah stabil di situ, kedepannya juga gue main ke sektor-sektor bisnis yang lain juga sudah nggak takut-takut lagi gitu, karena sudah ada pemasukan yang pasti dari usaha gue ini gitu. Boleh di spill nggak sih kayak gimana sih alur distribusinya? Misalnya dari petani nih, dari lu kan nanam cabe, terus sampai ke misalnya pasar. Sampai ke pasar atau orang yang mau beli tuh kayak gimana? Jadi kalau untuk sekarang sih sebenarnya gua itu masih menyongsong ke pasar-pasar lokal, Bang. Pasar-pasar langsung lokal. Langsung ke pasar. Biasa juga banyak petani-petani yang datang gitu. Yang datang langsung beli di lahan. Karena kan banyak juga kan pedagang-pedagang, bukan cuma penjual di pasar aja. Misalnya jual-jual warung apa, katakan warung soto misalnya. Pecel ayam, pecel lele gitu-gitu kan. Padang dan sebagainya kan, orang-orang kayak gitu kan biasa kalau misalnya dengan kita punya koneksi relasi kayak gitu ya kita promosiin aja, nih gue punya tanaman cabai gitu. Karena kadang mereka ngetek, kayak waktu itu ada udah yang ngetek gitu. Ini kan insya Allah kan udah mau panen ya. Kan kayaknya bisa pas berubah. Amin. Doain aja. Bertonton ya. Iya, amin. Ya. Amin. Jadi udah ada yang ngetek juga, nanti minta dianterin kayak gitu. Nah, satu sisi itulah gue ngerasa pentingnya kita sekolah tuh itu, Bang. Dulu orang ngelihat petani banyak jadi petani, akhirnya banyak dimainin sama tengkulak dan sebagainya. Iya kan, banyak dimainin kayak gitu dan hampir rata-rata gue ngerasa gitu. Makanya gue bilang gue datang dengan suatu motivasi dan gue juga datang dengan sebuah inovasi gitu. Gue bertani, menanam cabai-cabai yang gue tanam ini, gue kepikiran kenapa gak kita kelola gitu kan. Kita distribusi ke pasar, tapi kita buat brand satu produk yang betul-betul yang menonjolkan cabai gitu.
asli. Itu kan iya, jadi kan itu bisa menambah value-nya kan gitu. Dibanding kita jual sekedar cabai aja. Oh gitu. Gitu. Itu kan bedanya kita sama petani. Kalau biasa dengan kita yang memiliki pandangan bisnis kan kadang petani kan ya udah mereka cuman untuk dapat duitnya, dapat untuk panen jual gitu kan. Kalau kita kan mikirkan ke jangka panjangnya ke depan gimana. Apa produk bisa sustain dan sebagainya. Nah, itu yang gua mirisnya juga. Karena kan di tahun berapa gitu. Pokoknya di tahun-tahun kemarin lah. Cabai kan susah kan? Oh iya. Iya kan? Bener. Di pasar aja agak nyari di mana sampai mana harganya. Tapi kan ada si oknum mafia lah yang memang main sama kayak mafia minyak goreng sekarang. Kentara banget itu ada yang main parah. Itu cara lu biar nggak sampai ketemu si oknum ini gimana? Karena kan ya namanya juga orang kan. Kita nggak tahu pasti dia nyari untung di mana kan. Iya, gue datang ke pasar. Gue langsung biasa kan orang kita nungguin dong, kita bawa pakai mobil bak kan. Datang ke pasar. Ya udah, ketika gue kembali ke nunukan itu FYI, gue nggak kayak gini dandanan gue bang. Oh tuh pakai celana pendek, ya kan, celana kantong berbaur. Iya sih. Membumikan diri. Pakai baju kaos. Kayak gitu. Jadi maksud gue ketika gue selalu memposisikan diri gue ketika gue ketemu sama orang-orang yang di pasar. Ya gue membawa diri gue layaknya orang-orang yang di pasar aja gitu. Nongkrong bareng, ngopi di emperan gitu-gitu. Ya, tapi kalau misalnya kita ketemu sama pejabat dan sebagainya, kita memposisikan diri ya kita orang yang mempunyai value gitu. Sehingga orang nggak, maksudnya ketika kita sama orang yang jabatannya tinggi, orang nggak ngerendahin kita. Ketika kita sama orang yang biasa-biasa aja, ya kita sama rata gitu. Kayak gitu ya. Berarti perlu trik-trik khusus berarti ya biar mungkin masuk ke bagaimana building trust dengan para penjual yang ada di pasar itu kali ya. Iya, nah dari situ untuk gua kembali ke tadi yang kita bahas itu, kalau misalnya gua masuk ke pedagang-pedagang dengan cara gua membaur sama mereka, akhirnya kan ya udah tengkulak itu bisa gue sisihkan gitu. Itu sih salah satu niat gue sebenarnya untuk meminimalisir tengkulak sebenarnya. Dengan gue datang japri langsung ke pedagang, misalnya katakan pedagang pecel lele, ya kan, gue japri langsung. Akhirnya kan gue bangun trust sama mereka. Mereka percaya, oh iya gue ada kayak gitu. Berarti lu bisa dibilang sebagai pionir ya? Berarti orang yang pertama nanam cabai di Nunukan? Enggak, udah ada yang nanam juga. Udah ada yang nanam juga. Cuman untuk anak-anak muda yang seumuran gua ini, itu kayaknya gua ngerasa baru cuman gua doang. Oh gitu. Kayak gitu. Berarti si model konvensional lu coba olah jadi modern sekarang. Bagaimana biar si cabai ini ada sustainability-nya lah ke berlanjutannya. Dari jualan cabai doang. Iya sih, seru gak sih? Yoi. masuk ke bahan pokok, masuk ke mana kebutuhan pokok. Kayaknya dari sana cuan bakalan ngalir banyak. Insya Allah. Harapan besarnya sih kayak gitu. Cuman yang paling penting sih, kalau misalnya cuannya gak sesuai dengan harapan ya jangan rasa. Namanya kita usaha, ya kan? Ya pasti naik turun. Usaha. Itu juga tuh yang salah satu yang seru nih. Gua sebut lagi nggak apa-apa ya. Yang salah satu yang seru nih, kita sebelumnya udah ngobrol-ngobrol juga nih sama Bang Gio. Kontennya kemarin di kontennya Pak Gita Wirjawan ya. Pak Gita Wirjawan dia ngomong gini. Karena anak muda sekarang itu kebanyakan main tipu, trading, dan sebagainya kan. Terus gak ada yang mencoba untuk memikirkan dengan kebutuhan pokok itu gimana sih? Kalau misalnya lu cuma main kripto doang, yang nanam padi siapa? Yang nanam cabai siapa? Lu bakalan nanti kemana? Mau nyari cabai susah, mau makan beras susah, lu makan apa ya kan? Iya benar. Misalnya lu makan roti, ya kalau nggak ada yang nanam gandum gimana lu makan rotinya? Bikin roti dari apa kan? Iya. Nah dari situ
Ya kenapa kita sebagai anak muda, terutama di Nunukan terkhusus, dan untungnya sudah ada Bang Gio yang luar biasa dengan inovasinya kan, coba untuk mendistribusi itu semua. Betul. Keren sih. Betul. Berarti lu ke anak muda di sana gimana? Ya, gua lu ajak juga apa gimana? Maksudnya jangan sampai lu cuma lu doang nih, maksud gua. Kalau anak muda itu kan, ini kita bicara soal kemauan ya. Gue udah sharing cerita bagaimana potensi bisnis gitu kan. Apalagi banyak anak muda itu, tipe anak muda itu banyak yang suka ikut-ikutan. Gue ngeliat suka ikut-ikutan dan sama sekali nggak mau masuk dalam yang namanya perjuangan. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ini tipe-tipe anak-anak yang nggak mau masuk berjuang ya. Mereka yang sudah nyaman, ya udah gue gini aja sih. Misalnya katakanlah hidup sebagai karyawan katakan. Iya. Stabil aja. Padahal kan kita juga butuh pendapatan dari lain ya, dari luar ya. Jadi gue bilang ya udah, itu terserah lo pada. Terus sama yang ikut-ikutan nih, ini yang paling gawat sih sebenarnya menurut gue. Ketika orang, gue sih sebenarnya sudah pernah berada di posisi itu, cuman gue ikut-ikutan itu. Cuman gue bilang udahlah, ini udah karena gue nggak mau orang-orang itu terjerumus pada hal yang sama yang pernah gue rasain, makanya gue cepet untuk ambil langkah itu. Makanya gue bilang lu jangan main masuk ke situ deh, ini pertimbangan gue nih. Ini gue bicara by experience ya. Gue bilang, gue selalu menekankan itu. Kalau misalnya gue nggak pernah ngelakuin, gue nggak pernah bilang kalau gue pernah berpengalaman di situ. Jadi gue bilang ini by experience gue, lu jangan masuk ke situ. Tapi kalau memang lu mau masuk ke usaha yang mau terjun ya lu masuk dengan cara ini, kayak gitu. Mungkin kenapa anak muda sekarang, karena anak muda sekarang modelnya kayak gitu, modelnya kayak yang udah ngikutin ini aja. Kalau temen gua jadi PNS misalnya kan, contoh temen gua jadi polisi misalnya, di tentara dan lain sebagainya, gua ikut gitu aja. Tapi nyadar nggak sih kalau misalnya mereka tuh, anak-anak muda itu berlaku kayak gitu karena kita yang lebih tua ya, katain kita yang lebih tua dari mereka itu karena kita yang agak cuek gitu. Cuek gimana Mas? Kita nggak peduli lagi gitu, lu mau apa terserah lu gitu. Iya, kalau menurut gue sih sebenarnya dengan adanya podcast ini sih sebenarnya orang bisa sharing sebenarnya. Kalau misalnya secara person to person untuk menyampaikan, mungkin orang udah amat lah gitu. Iya. Kalau misalnya kita ngobrol kayak gini, akhirnya kan orang-orang kan sekarang suka nonton podcast gitu kan. Dengan orang nonton podcast, oh iya akhirnya tercerahkan. Minimal dari langkah kecil kayak gitu sebenarnya. Iya, dari situ dulu. Iya. Udah sekarang orang udah ngomong sama orang itu udah tergantikan dengan ngechat sama orang gitu. Iya kan? Iya, sepakat. Berarti ya di sinilah perannya para podcaster kalau bisa gitu ya. Iya. Karena anak muda sekarang kan doyannya kan denger podcast, kalau nyari pengetahuan baru dari sana. Tolong dikasih faedah. Bener. Dari awal yang disampaikan. Bener. Yang penting kita nyampein itu benar gitu. Iya, sesuai jalurnya dan mereka merasa terbantu. Wah, syukur banget. Nunukan bersyukur punya Bang Gio nih. Walaupun beliau aslinya bukan orang Nunukan ya, orang Ambon dan Jawa kan pencampurannya. Wah, seru. Dari bisnis lu ini, lu kan sekarang aktif di Jakarta kan? Jakarta gue. Aktif di Jakarta. Sekarang di Jakarta posisinya gimana? Kalau kesibukannya gimana? Kalau untuk kesibukan sih sebenarnya kesibukan lagi ngerintis bisnis aja. Oke. Cuman sekarang lagi bantu-bantu garap proyek-proyekan, kebetulan gue di hukum. Jadi kalau misalnya dulu di fakultas di apa? Jurusan hukum. Jurusan hukum, fakultas hukum gua. Jadi kalau misalnya ada proyek-proyek kerjaan soal hukum gitu, gue bantu kerja sama tim kayak gitu. Kayak gitu. Kebetulan kita juga ada mau kegiatan. Berarti kayak itu nggak sih? Sorry gua potong. Kayak LBH nggak sih? Bukan? Advokat. Yang ngasih penyuluhan. Iya. Kemarin gua di Nunukan juga di pos kebantuan hukum di Pengadilan Negeri Nunukan. Oke. Kayak gitu. Gua bantuin orang untuk advokasi hukum lah kayak gitu.
kayak gitu. Sekarang kalau untuk di Jakarta kebetulan gue ikut di salah satu organisasi itu kita lagi mau coba untuk membahas soal undang-undang ibu kota negara kayak gitu. Undang-undang ibu kota. Oh iya sih, IKN gitu ya. IKN kayak gitu. Karena di Kalimantan. Kalau misalnya bukan di Kalimantan, lu bahas juga nggak? Ya, dalam kacamata hukum. Apa sih? Kalau kita sebagai kacamata hukum sih, kalau menurut gua ya perlu ada pembahasan yang lebih dalam kalau untuk undang-undang IKN. Cuman kalau menurut gua kayaknya nggak perlu kita bahas ke sana lah. Maksud gua tuh terlalu gitu kan, dan terlalu sensitif kita sensitif ya. Iya. Tapi udah ini kan, maksudnya udah ketok palu kan sih. Makanya kita mau uji ke MK. Gokil. Insya Allah. Gak perlu kesana deh, gue takut. Ntar di depan ada Kang Baso. Ntar ada pakai HT. Ampun. Gak jadi. Terus ngobrol kesana deh. Diintelin gitu. Ini kita nyari duit aja ya. Yoi. Nyari cuan aja. Kita anak muda pengen bikin sesuatu yang baru. Bener. Ya karena kalau ngikutin yang lama-lama kadang terlalu, kita nyebutnya old fashion gitu ya. Iya. Pengen yang baru-baru aja. Kadang memang generasi baby boomers ini nih hidupnya saklek dan stagnan gitu. Kayak sedangkan kita generasi milenial sama generasi Z itu kan kita punya hidup dengan ada turbulensi yang melihat oh ya kayaknya gue harus cepat ke sana deh, inovasi ke sana deh. Iya kan? Betul. Mungkin karena mereka apa ya? Kalau bisa dibilang kan mereka hidup di zaman kita baru menuju ke kemerdekaan. Iya sih. Terus mereka berusaha untuk berada di zona nyaman. Benar. Kalau bisa berada di yang aman-aman aja, nyaman-nyaman aja, mungkin karena itu. Benar. Jadi sebenarnya nggak bisa terlalu kita salahkan juga gitu. Benar. Ya, orang tua kita. Nah sekarang ada posisinya kita nih. Iya. Posisi kita yang anak muda, terutama Bang Jiwo dan teman-teman yang lain juga. Indonesia kedepannya bakal dibawa kemana? Ya, terutama para pebisnis nih. Karena kan dari kalian nih kan lapangan kerja itu akan kebukanya ke arah mana kan? Iya. Khusus di Nunukan misalnya Lu punya tempat lain gak sih buat berbagi selain di Nunukan? Kayak di Jakarta gini, lu punya tempat apa lagi? Untuk apa dulu nih? Untuk berbagi ilmu lu lah. Apa yang lu tahu duluan dari pengalaman lu sebagai seorang wakil presiden dan lain sebagainya, pengalaman lu dan bisnis, lu pernah punya wadah lagi nggak sih? Kalau untuk wadah sih sebenarnya gue ada wadah sebenarnya. Wadah namanya Planner Hub itu. Planner Hub di Jakarta. Itu gue lagi ngerintis sebenarnya. Planner Hub ini lagi gue ngerintis. Jadi pencanangan adanya Planner Hub ini, gue merasa bahwa banyak teman-teman itu yang tidak terakomodir semangat mereka berwirausaha. Dalam tanda kutip khususnya anak-anak SMA. Oh berarti lu coba lari ke anak-anak SMA dulu nih? Iya, karena dalam melihat momentum hari ini ya, bukan bicara momentum juga sih sebenarnya. Anak-anak SMA ini kan sebenarnya dia lagi dalam fase labil-labilnya gitu. Iya benar. Kalau misalnya kalau kita nggak ngarahin ke dalam muara yang positif, maka besar kemungkinan mereka akan terjumus pada hal-hal yang negatif gitu ya. Kebanyakan kan kayak gitu ya. Oh gitu. Kayak bener, Jakarta gini kita lihat banyak kayak gitu. Nah makanya gue salah satunya itu punya alasan kuat untuk mengarah ke sana sebenarnya. Cuman kendala ini ya ketika kita membangun tim untuk bisa menjalankan suatu platform teamwork itu kan memang butuh perjuangan ya. Ada teman yang ya udahlah ngapain sih kita mau main kesini kan? Harus ada timnya juga. Iya, makanya harus ada teman-teman yang betul-betul yang benar-benar sama-sama mau berjuang gitu. Karena gue melihat bahwa sebenarnya peluang ini ada gitu ketika kita ada kerjasama yang kuat. Gitu. Nah berarti Planner Hub ya? Planner Hub ini masih dalam proses. Masih dalam proses, tetapi lu punya lu punya dasar-dasar pemikiran. Kita pengen ngarahinnya ke sini. Pengen buat tuh adik-adik saya nih, iya nggak sih? Tentu teman-teman saya misalnya ternyata punya
bingung mau ngapain, tetapi punya ide bisnis yang gila. Gue udah mulai berpikir ke depan gitu. Gue melihat ke depan itu kita bicara soal gagasan Indonesia Emas 2045. Di mana kita berada pada posisi 100 tahun Indonesia. Umur-umuran kita ini kan umur-umuran usia-usia produktif yang dimana pada saat 2045 itu kita sudah berada pada katakanlah kalau misalnya kita sebagai birokrat ya kita sudah menduduki jabatan-jabatan strategis. Iya kan? Nah, ketika kita tidak mempersiapkan hal-hal yang demikian, katakanlah sebagai entrepreneur, ketika gua nggak mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan untuk menuju 2045, mau jadi apa gitu? Nah, di satu sisi gue ngerasa gue punya peran penting. Gue ngerasa gue punya peran penting karena ketika hari ini gue tidak memanfaatkan peluang untuk bagaimana sebenarnya adik-adik gue ini disalurkan secara tepat, maka berdosalah gue yang punya pemikiran visi kayak gitu loh. Karena gue punya rasa tanggung jawab di situ, kayak gitu loh. Itu yang susah. Biasanya yang susah yang punya rasa tanggung jawab yang gue bilang gitu ya. Karena gue nggak punya, maksudnya gue takut kalau ego gue hari ini sebagai pengusaha, ya udah, gue punya duit ngapain gitu loh. Berarti bisa gue bilang lu orangnya nih anaknya nih seneng sharing. Iya, seneng. Sharing berbagi gitu. Iya. Asal ada orang yang nanya. Kalau misalnya gue sok tahu kan itu jadinya kayak gimana gitu kan? Apaan sih lu, ada orang gitu? Apaan sih lu? Sok iya dah lu kan gitu. Iya, bener. Ya makanya kan kita ketemu nih ya kan. Iya, kan kita gitu. Ketemu di sini Pena sama Bang Gio buat ngebahas itu. Iya. Karena memang Pena ini dibentuk buat ngetemuin orang-orang yang dasarnya sama itu yang senang berbagi apa yang mereka ketahui duluan. Gue seneng banget ya. Kita ketemu di sini, ayo kita ngobrol apa. Impact yang kedepannya kita nggak tahu akan seperti apa. Yang jelas kan kita berharap hal-hal yang positif, hal-hal yang baik buat anak muda Indonesia tentu saja, ya nggak sih? Yoi. Oke, Bang Gio, mungkin seperti itu saja ya sesi kita pada siang hari ini. Aman. Karena sedikit lagi mau Jumatan. Benar, iya. Wow, udah. Iya, benar. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak, bro. Thank you banget, Bang Jol, sudah menyempatkan waktunya. Benar. Kedua kalinya kita ketemu lagi. Sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol. Dan bisa ngobrol lagi, dan harapannya semoga kedepannya kita bisa ngobrol lagi. Benar. Gue boleh satu quotes untuk anak-anak Indonesia nggak? Boleh, silakan. Saya tempat dan waktu. Sama-sama entrepreneur. Betul. Ya kan. Jadi gue tuh pertama gue selalu bilang bahwa nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini kecuali kematian. Jadi ketika lu punya harapan besar untuk membangun sebuah bisnis yang luar biasa, ya lu pasti bisa menggapai itu, karena nggak ada yang nggak mungkin kecuali kematian itu sendiri. Gitu sih. Merinding gak sih? Biasa aja sih. Tapi gue selalu membawa semangat itu. Oke, siap. Kayak gitu. Boleh, nanti juga teman-teman, siapa tahu ada yang masih penasaran juga dengan Bang Gio, pengen ngobrol atau minta saran dan lain sebagainya, bisa di chat ya? Iya, di boleh. Instagram boleh ya? Instagram boleh. Boleh di-spill Instagram? Nama Instagramnya @giosilawane. Nanti ada di bawah sini. Gak tau deh. Ada nggak? Oke deh, Bang Gio. Siap. Terima kasih banyak Bang Gio atas waktunya. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Sobat Pena yang sudah menyempatkan kesempatannya nonton kita di siang hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.